Well, good evening everyone. How are you? I hope you're still fine. Okay, it's a little bit hot lately, right? I'm so sweating. So, by the way, I hope you still enjoy the class. Kita akan lanjutkan dengan simple dan compound nouns. Apa itu simple and compound nouns? Oke, sebelum ke sana, hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech itu adalah class of word. Apa dong class of word? Class of word adalah kelas dari kata atau bentuk-bentuk kata. Contohnya ada yang disebut kata benda yaitu nouns, ada kata kerja verbs, ada kata sifat adjective, ada kata keterangan adverb dan lain-lain. Jadi kita akan membahas kata-kata itu. Apa sih pentingnya membahas part of speech? Karena dengan mengetahui part of speech, kalian akan bisa menempatkan kata-kata itu in correct order. Jadi kata itu harus ditempatkan sebagai posisinya sebagai fungsi tertentu. Misal contoh, sebuah kalimat terdiri dari minimal subjek dan predikat. Jadi ketika kalian berpikiran sebagai subjek, subjek yang bisa menghuni subjek hanyalah noun atau pronoun. Kalau kalian tidak menyebutkan noun atau kata bendanya, kalian bisa menyebutkan noun pronounnya. Misalnya, kalian tidak mau menyebutkan kata namanya misalnya Dewi, you can mention about she. Oke, kita ganti dengan pronoun. Itu namanya kata ganti. Oke. So, ketika kalian sudah mengetahui posisi tersebut, misalnya predikat. Predikat itu pasti dihuni oleh kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja utama, akan dibantu dengan kata kerja bantu namanya auxiliary verb. Oke. Jadi, ketika kalian sudah mengetahui yang mana yang disebut kata kerja, yang mana disebut kata benda, kalian akan bisa menempatkan kalimat tersebut, artinya kata-kata tersebut di tempatnya yang benar. Jadi, tidak ada yang lagi salah gitu ya. Kita lanjut ke materi utamanya. Kita akan membahas tentang noun dulu ya. Oke, noun adalah kata benda. Jadi kata benda ini sangat umum sekali digunakan. Ada banyak sekali sampai saya tidak bisa menghitung. Jadi ada banyak sekali kata benda yang ada di dunia ini. Ada yang simple atau yang tidak bertingkat atau tidak ada tambahan dia, hanya kata-kata simple saja. Dan ada juga compound, itu artinya sudah ada cantelannya dia. Oke, sudah bertingkat dia. Oke. Selanjutnya. Oke, saya akan berikan contoh kata ini. Jadi saya yakin kalian sangat familiar dengan kata ini karena kalian menggunakannya setiap hari ya. Oke. The name of that bukan Pepsodent atau bukan collagen, but the name of that is toothpaste. Oke. Sebenarnya itu adalah compound noun yang berasal dari kata simple atau simple nouns, yaitu simple nounsnya ada dua kata, yaitu tooth, oke, dan ada paste. Tooth berarti gigi, paste berarti pasta. Oke. Hal ini ketika dia berdiri sendiri, dia berarti berbeda, memiliki arti masing-masing. Ketika dia sudah disatukan, dia akan membuat kata baru yang itu berarti toothpaste, yaitu pasta gigi. Oke. Apakah cuma kata benda dan kata benda saja? Tidak. Oke, tooth ini adalah kata benda, paste juga kata benda. Jadi peristiwa ini, compound noun ini tidak hanya terjadi pada kata benda dan kata benda saja, tapi juga bisa kelompok kata yang lain, yaitu mungkin ada kata kerja dan kata benda, kata sifat dan kata benda. Jadi seperti itu. Oke, tapi posisinya di akhir dia akan tetap menjadi kata benda. Jadi fungsinya akhirnya tidak akan berubah menjadi kata sifat atau kata kerja. Jadi dia fokus ke kata benda saja. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah blackboard. Mungkin beberapa di antara kalian tidak pernah melihat blackboard ya, karena sudah pada masa kalian belajar sudah menggunakan whiteboard.
Ya, itu sama saja. White atau black itu adalah kata sifat. Semua warna itu adalah kata sifat. Jadi kita sambungkan dengan noun yaitu board. Jadilah adjective ditambah noun. Jadi kayak gitu. Bergabunglah dia, membentuklah dia compound noun, yaitu blackboard. Oke, papan tulis hitam. Oke, atau sama saja whiteboard. Oke, paham sampai sana? Oke, kategorinya saya akan kasih tahu kalian kategorinya. Ini adalah part of speech yang bisa kalian gunakan. Oke, this is part of speech, this is also part of speech. Oke, ketika dia noun ketemu noun, contohnya adalah toothpaste yang tadi, atau yang lainnya, football. Football, itu keduanya adalah kata benda. Oke, di kasus yang kedua, ada adjektif ketemu dengan kata benda, yaitu software. Soft itu lembut, menunjukkan sifat. Oke, software, ware itu perangkat. Jadi software adalah perangkat lunak, gitu untuk bisa diartikan ya. Seperti whiteboard juga. Oke, selanjutnya adalah kata kerja. Kadang kata kerja itu bisa berdiri sendiri, tapi harus ada juga yang harus ditambahkan dengan ing ya, dan ditambahkan noun. Oke, contoh ya, break itu adalah kata kerja dan fast itu adalah kata benda. Jadi breakfast itu adalah kata benda jadinya. Oke. Nah, kapan dia ditambahkan ing? Nah, seperti contohnya swimming pool. Sebentar, saya carikan dulu. Oke, swimming pool contohnya. Saya carikan pennya dulu ya, biar lebih jelas ya. Oke, laser point. Oke, here you are. Swimming pool itu berasal dari kata swim, yaitu kata kerja swim. Dia berubah menjadi bentuk gerundnya, ditambahkan ing, jadilah swimming pool atau kolam renang. Jadi bentuknya, sekali lagi bentuknya tetap kata benda. Noun ketemu dengan verb. Nah, verbnya ada di belakang nih, seperti misalnya sunrise atau haircut. Nah, selanjutnya kata kerja atau verb ketemu dengan preposisi atau preposition. Seperti contohnya check out, check in. Oke, itu adalah tetap berfungsi sebagai noun. Ingat, sini hanya berfungsi sebagai noun. Kan ada lagi kata lain yang berbentuk seperti check out, Pak. Misalnya look for. Apakah juga termasuk compound noun? Tidak. Karena check out ini tetap berarti noun, tapi sedangkan look for itu sudah berarti kata kerja. Oke, artinya menjaga. Kalau check out artinya keluar, proses keluar atau registrasi keluar. Oke, jadi tetap kata benda. Jadi tidak semua yang bentuknya seperti check out, seperti phrasal verb itu adalah compound noun. Oke. Selanjutnya kita bertemu kata benda atau noun dengan prepositional of phrase. Jadi ada prepositional of phrase ya di sana. Misalnya mother-in-law, father-in-law, atau sister-in-law, atau 3-year-old kids gitu misalnya, atau 3 years old gitu. Oke. Selanjutnya preposition ketemu dengan noun. Seperti kata underwear. Oke. Yang selanjutnya itu adalah, oke, sebentar, saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu ya. Oke, yang terakhir itu adalah noun dan adjective ya. Noun adjective ini fungsinya adalah seperti kata truck full. Oke, ada truck full of misalnya sand gitu. So, selanjutnya oke, saya akan gunakan kata-kata yang tadi menjadi sebuah contoh yang
dalam sebuah kalimat ya. Oke, yang pertama adalah I like to play football. Oke, ketika pada kalimat tersebut football ini tetap berfungsi sebagai kata benda. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, tetap fungsinya sebagai kata benda, tidak akan berubah. Yang kedua, misalnya Mr. Daddy writes down the task on whiteboard. Oke, whiteboardnya itu tetap kata benda. Jadi, coba kalian perhatikan, dia tidak akan berfungsi sebagai predikat. Dia hanya bisa berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Oke. Yang selanjutnya, I start my breakfast at 7. Oke. I start my breakfast at 7. Oke. Tetap dia berfungsi sebagai kata benda. Ingat. Shaggy is my favorite haircut. Oke, haircut. Tetap kata benda. Check out time is at 12 o'clock. Oke. Check out time is at 12 o'clock. Oke. Selanjutnya, Sarah is 12 years old students. Oke, sekali lagi. Sarah is 12 years old students. Oke. Saya ingin kalian mengulangi kata-kata ini, coba mempraktekkan bagaimana caranya membaca kata-kata tersebut, kalimat tersebut ya. Oke. Sekarang ikuti saya ulangi dari awal. I like to play football. Okay, very good. Mr. Daddy writes down the task on whiteboard. Okay, very good. The next one, the third one, I start my breakfast at 7. Alright, getting better. The fourth one, Shaggy is my favorite haircut. Alright, the next one, check out time is at 12 o'clock. Okay, do one more. Okay, the last but not the least, yes, Sarah is 12 years old student. Okay, very good. Give applause for all of you. Okay, I want you to practice it more in your house. Okay, that's all our materials today. I hope you can understand. I hope you do understand what I mentioned just now. If you don't understand, we can discuss it on our group. Okay, see you. Bye bye.